Apa kabar pagi ini? Semuanya sehat ya? Sehat. Sudah pada pesan minum belum? Oh iya. Belum sih, Kak. Pesan minum dulu ya. Boleh sih. Boleh. Mbak, minta tolong menu, Mbak. Silakan. Ayo santai. Kami dulu ya. Ayo silakan. Pulpennya, Mbak? Ini ada. Ada. Jadi begini. Sebenarnya apa yang kalian rasakan saat ini itu sudah pernah saya rasakan 32 tahun yang lalu. Rasa senang, rasa bahagia luar biasa. Dan perjalanan panjang sudah saya lalui sejak saat itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan sampaikan beberapa kiat yang mungkin akan memberi manfaat untuk kalian untuk menuju sukses yang kalian harapkan. Oke? Energi, waktu, dan uang telah sedemikian besar kalian keluarkan untuk kelulusan kalian menjadi sarjana. Dan di belakang kalian ada orang-orang yang sedemikian mencintai kalian, memberikan dorongan agar kalian bisa menyelesaikan pendidikan sarjana, terutama kedua orang tua kalian. Dan perlu kalian ketahui, mereka berharap kalian mencapai sukses, melebihi sukses yang mereka raih. Pasti. Benar nggak? Betul. Iya, sih. betul, Kak. Nah, ini penting sekali yang perlu kalian ketahui. Dan tentunya apa yang telah kalian raih telah membuat bangga kedua orang tua kalian. Jadi kalian telah lulus menjadi sarjana itu luar biasa. Dan mereka sangat senang dan bangga. Benar nggak? Benar. Benar banget. Betul nggak? Iya. Namun ada satu pertanyaan. Oh, minumnya datang. Kita stop dulu ya. Kita minum dulu. Ya. Kita lanjutkan sambil minum. Silakan minum. Kalau masih panas buka dulu lah. Silakan. Boleh ya, Pak? Saya juga tak minum dulu. Panas nih. Tapi kopi ini kan enaknya diminum pada saat panas-panas seperti ini. Iya. Kalau udah dingin udah gak enak. Minum dingin mah aus. Jadi sebenarnya apa yang sudah kalian raih ini telah membuat bangga dan senang kedua orang tua kalian. Karena apa? Ya karena kalian mungkin sudah dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan pendidikan. Tapi kan sebenarnya membuat bangga dan senang orang tua kan tidak berhenti sampai di sini. Kalau kalian sekarang saya tanya, kira-kira apa yang akan membuat kedua orang tua kalian bangga setelah kalian menyelesaikan sarjana ini? Jika pertanyaan itu saya ajukan sekarang, kira-kira apa yang akan membuat kedua orang tua kalian bangga? Kalau saya sih kayak mandiri, yang pasti kayak pengen berbakti kepada kedua orang tua gitu. Oh iya benar sih. Oke, sementara itu dulu yang kita tangkap, yaitu Mandiri. kemandirian Iya, kemandirian. dan berbakti kepada orang tua. Artinya mandiri di sini adalah kamu sudah tidak lagi merepotin orang tua dari sisi biaya, Iya, betul. dari sisi tempat tinggal dan sebagainya. Iya. Kalian harus mandiri. Oleh karena itu, saya akan memberikan beberapa kiat untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu apa? Membuat kedua orang tua bangga dan bahagia mempunyai anak-anak kalian. Oke? Iya. Oke. Sebelum kita lanjutkan, kita minum dulu. Kita akan lanjutkan setelah itu. Ayo minum Nggak dulu. sabar ya. Ya, minum. Minum dulu, udah langsung. Saya pengen tahu. Itu. Jangan lupa catat ya. Oh iya. Ayo Saya silakan. catat nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Saya boleh ambil foto nggak, Pak? Boleh. 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 Mau diupload? Boleh nggak? Santai. aja, Buat silakan. dokumentasi. Silakan. Saya mau catat, mau rekam, mau silakan. Iya sih. Tapi yang bicara masalah kiat yang tadi Cak Ana bilang, kayak
kita kan mahasiswa yang baru fresh graduate ya, Cak. Iya. Kayak ya bener sih bingung gitu, lulus nih bingung juga gitu, mau ngapain, kerja juga susah sekarang mau ngapain kayak gimana. Nah itu bisa dijelasin kiat-kiatnya itu tadi, sama mungkin kasih contoh-contoh yang kita bisa paham lah mungkin, Cak. Oke. Kita mulai ya. Ya, Iya. boleh. Jadi kita mulai pada kiat-kiatnya. Yang pertama adalah moral. Yang Moral. pertama mau. Moral. Ya. Moral. Oke. Ke depan setiap saat itu akan muncul sarjana-sarjana baru yang jumlahnya itu ratusan, ribuan, bahkan bisa puluhan ribu. Yang semuanya dari mereka ini mempunyai keinginan sama dengan kalian. Apa itu? Membahagiakan kedua orang tua, menjadi anak yang berbakti, dan menjadi orang yang sukses. Iya. Iya. Nangkep? Iya, Nangkep. sih. Itulah yang perlu kalian pahami. Kalian tidak akan pernah bisa pergi kemana-mana tanpa memiliki kompas moral. Artinya apa? Kalian harus memiliki moral yang baik. Moral yang baik. Ya. Orang-orang kaya terdahulu mengatakan begini. Jadi orang-orang sukses dan orang-orang kaya terdahulu itu mengatakan begini. Ketamakan dan keserakahan tidak akan memiliki tempat di dunia bisnis dan hanya akan menghasilkan kegagalan demi kegagalan. Repotnya lagi, kegagalan yang terjadi bersifat permanen. Karena ketamakan itu ya. Bisa kalian bayangkan jika itu terjadi pada kalian? Tidak memiliki moral yang baik, baru memulai menjadi pegawai atau baru memulai mempunyai usaha, kegagalan demi kegagalan tercapai dan bersifat permanen. Oke? Iya. Nah, bagaimana kita bisa mengukur bahwa kita memiliki moral yang baik? Gimana? Gimana ya? Jadi gini, moral yang baik itu tidak bisa hanya kita yang mengatakan. Contoh misalnya siapa? Joe ya. Joe mengatakan saya itu mempunyai moral yang baik. Misalnya Mbak Regina juga mengatakan hal yang sama. Saya itu punya moral yang baik. Bukan seperti itu. Kalian tidak bisa mengklaim diri kalian memiliki moral yang baik. Tetapi orang lainlah yang menilai apakah kalian memiliki moral yang baik. Paham? Paham. Dengan cara? Caranya begini. Kalian bikin satu nilai angka nomor 1 sampai angka nomor 10. Kita anggap seperti itu. Oke? Ya, itu nilai. Nah, kalau kalian mempunyai skor 4, itu yang repot. Atau 6 saja itu repot. Berarti skor moral kalian di angka itu. Ini hanya untuk memudahkan kalian mengukur skor moral kalian itu berapa. Caranya begini. Yang pertama, kalian pulang ke rumah, temuin kedua orang tua kalian, terutama ibu kalian. Ngerti? Simpan baik-baik catatan 1 sampai 10 tadi. Habis gitu, kalian bertanyalah kepada ibu kalian. Enaknya nanya kepada ibu, karena biasanya ibu lah yang sering di rumahnya dan sering berhubungan dengan kalian secara langsung. Iya, sering Oke? interaksi, sering. Tahu kita. Betul. Iya. Habis gitu, tanya kepada ibu kalian. Pertanyaan pertama begini. Bu, mohon maaf, coba ibu katakan kepada saya, misalnya si Ju, coba ibu katakan pada Ju, apakah Ju itu termasuk orang yang jujur? Kasih saya nilai, Bu.
silahkan ibu kasih nilai 6, 7, 8, monggo silahkan, misalnya begitu. Maka Oke. Ibu Jo akan mengatakan, oh iya, kamu memang jujur, cuman kadang-kadang ya suka berbohong. Iya. Nah, ngerti nggak? Iya. Akhirnya sama ibunya dikasih nilai 8. Udah baik Ya lumayan lah. lumayan Iya gitu. cukup ya, Bang. Belum baik banget. Lumayan. Iya. Habis gitu kamu catat baik-baik itu. Iya. Pertanyaan kedua, berikutnya lagi tanya, apakah saya suka berbohong kepada ibu? Terus begitu, terus tanya lagi, apakah saya suka membantah perintah ibu? Apakah kalau saya dikasih pekerjaan sama ibu tidak pernah menyelesaikan? Kira-kira sampai 10 pertanyaan. Kalian bisa pilih pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan moral kalian. Ngerti nggak? Berarti nggak? Paham? Setelah itu selesai, simpan catatan itu baik-baik. Keluar rumah, temuin teman kalian saat masih kecil. Teman SD boleh, teman SMP boleh, Mendekat. teman SMA boleh, teman dekat, teman yang sudah kenal kalian Iya, iya. selama beberapa tahun. Oke. Beri pertanyaan yang sama seperti yang kalian bertanya kepada ibu kalian. Catat dan diskor. Oke? Temuinlah beberapa, 2-3 orang di kampung kalian. Paham? Setelah itu kalian balik ke lingkungan di mana kalian menjadi sarjana. Tanya kepada teman-teman kalian pertanyaan yang sama. Oh. Semakin banyak orang semakin baik. Tetapi saya ingatkan, bukan teman yang baru kalian kenal. Paham? Paham. Ngerti nggak? Ngerti. Setelah semuanya sudah terkumpul, sudah ada skornya, kalian coba Cari jumlahkan dan dibagi rata-rata. Oh. Nah, nanti akan ketemu Iya, kalian iya. skornya berapa. Yang repot kalau skor kalian di angka 6 atau angka 7. Repot lagi kalau angkanya di bawah 5. Waduh. Aduh, Berarti Paham nggak? jelek banget moralnya ya. Kalau moralnya rendah. angka kalian 9, sudah sepantasnya kalian bersyukur. Artinya apa? Kategori moral kalian adalah kategori moral yang baik yang bisa diterima oleh banyak orang. Iya. Karena apa? Karena dengan moral yang baik, kalian akan mencapai sukses yang sifatnya langgeng. penting sekali ya. Nangkep nggak? Nangkep Iya. sih. Itu pasti. Itu yang paling penting. Penting. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kan, bagaimana Cak? Kalau moral saya ternyata nilainya cuma 6 atau di bawah 5. Iya. Berarti saya nggak bisa sukses dong? Enggak. Kalian nggak usah takut. Yang perlu kalian kerjakan dalam waktu dekat ini dan ke depan adalah memperbaiki moral. Perbaiki. Artinya dari skor tadi kan kalian pelajari lagi kira-kira yang perlu benar-benar di repair itu yang mana. Misalnya tentang kejujuran, ya kalian harus mulai jujur. Paham nggak? Paham, paham. Dan sebagainya. Yang minus-minusnya ditambal gitu. Bukan hanya ditambal, kalian harus hijrah, Waduh. Dihilangkan. berperilaku menuju kebaikan. Oke. Oke, Karena oke. apa? Seperti saya katakan tadi, bahwa dagangan kalian itu sebenarnya untuk meraih sukses itu ke depan itu adalah moral. Oke,